Sebagian kita mungkin pernah mendengar kata samakun, tapi mungkin jarang di antara kita yang mendengar kata samakun. Yang atas samakun mimnya tidak bertasdid dan juga tidak panjang. Yang bawah mimnya bertasdid dan panjang oleh alif. Meskipun keduanya berasal dari akar kata yang sama, tapi beda tasdid, apalagi ada pemanjangnya, maknanya berbeda. Yang atas samakun artinya ikan, yang bawah samakun artinya orang yang mencari ikan, nelayan atau penjual ikan. Beda tasdid, apalagi panjang, maknanya juga berbeda. Itulah bahasa Arab. Kita akan belajar tasrif. Tasrif perubahan kata dari fi'il madhi ke fi'il mudhari. Tasrif yang rada kebilang repot itu adalah mengubah dari fi'il madhi ke fi'il mudhari. Sedangkan mengubah dari fi'il mudhari ke fi'il amar dan fi'il nahi relatif lebih mudah. Lebih mudah kalau sudah ketemu fi'il mudhari'nya. Kenapa mentasrif atau mengubah kata dari madhi ke mudhari relatif lebih sulit ketimbang amar dan nahi? Karena ketika sebuah kata dalam bentuk fi'il madhi diubah ke bentuk fi'il mudhari, itu perhatikan ain fi'ilnya. Ain fi'ilnya ya, ini ain fi'il. Huruf kedua ain fi'il itu. Ain fi'ilnya ada yang berharokat dhammah, tuh lihat. Ada yang patah, ada yang kasroh, ada yang kasroh. Kalau jalasa jadi yajlisu, alima jadi yang alamu, dan seterusnya. Kaburo jadi yakburu. Nah, ini suka menyulitkan banyak orang yang belajar tasrif. Sekarang kita ingin belajar bagaimanakah cara atau tips ya. Bagaimanakah tips untuk memudahkan mengubah kata dari fi'il madhi ke fi'il mudhari, ain fi'ilnya harus betul. Nah, ini formulanya ingin saya sampaikan dengan contoh kata seperti yang kita lihat di papan tulis. Perhatikan dari yang nomor pertama, kaburo. Ini ada dua kata, kaburo sama yakburu. Yang pertama adalah bentuk fi'il madhi, sigot fi'il madhi. Yang kedua adalah sigot atau bentuk fi'il mudhari. Nah, perhatikan ain fi'il huruf kedua. Perhatikan ain fi'il pada fi'il madhi dan juga pada fi'il mudhari. Yang nomor satu, ain fi'ilnya madhinya dhammah. Yang nomor dua, ain fi'ilnya patah. Yang nomor tiga, ain fi'ilnya patah. Tetapi perhatikan ain fi'il pada fi'il mudhari. Yang nomor satu, fi'il madhinya ain fi'ilnya dhammah. Nah, ketika mudhari, bagaimanakah ain fi'il pada fi'il mudhari'nya? Nah, ini teori yang bisa diambil sebagai pegangan. Kalau fi'il madhinya ain fi'ilnya itu dhammah, maka ain fi'il mudhari'nya juga harus dhammah. Harus, wajib, enggak ada pilihan fathah ataupun kasrah. Saya ulangi. Kalau ain fi'il pada fi'il madhinya itu dhammah, maka ain fi'il itu ketika mudhari juga ikutan dhammah. U menjadi u. Kalau u menjadi u. U menjadi u. Kaburo yakburu. Ba'uda yab'udu. Karuma yakrumu. Apalagi contoh yang lain. Misalnya adalah hasuna. Hasuna yahsunu. Nabula yanbulu. Azuma ya'zumu. Nabula yanbulu. Azuma ya'zumu dan seterusnya. Jadi kalau ain fi'il pada saat madhi dhammah, maka fi'il mudhari'nya ain fi'il itu juga sama-sama dhammah. Wajib, harus. U.
Kalau domah, domah lagi. Jadi u. Lalu bagaimana kalau ain fiilnya patah? Kayak kataba, fataha, jalasa. Nah, kalau ain fiilnya patah ketika madi, ketika diubah, ketika ditasrif ke fiil mudhari, ada 3 pilihan. Bisa domah, bisa patah, bisa kasroh. Kalau yang domah pasti domah, tapi kalau yang patah kemungkinannya 3. Bisa domah, bisa patah, bisa kasroh. Nah, ini bisa dijadikan pegangan ya buat mengingat. Harokat tertinggi dalam bahasa Arab itu adalah domah. Sedangkan harokat fathah adalah harokat yang berada pada posisi tengah-tengah. Sedangkan kasroh adalah harokat yang berada pada posisi paling bawah. Domah tertinggi, patah menengah, kasroh paling bawah. Orang kalau sudah berada pada posisi tinggi, pengennya tetap pada posisi yang tinggi. Tetap domah, ketika domah tetap menjadi domah. Tetapi kalau orang berada pada posisi di kelas menengah, maka kemungkinannya 3. Bisa naik ke posisi domah, mungkin juga tetap pada posisi yang sama-sama sedang, menengah, tapi juga bisa pada posisi paling bawah. Maka harokat fathah, ain fiilnya ketika madhi, mudhari'nya kemungkinan 3. Bisa jadi domah, bisa jadi patah, bisa jadi kasroh. Nah, yang harus kita tahu adalah fiil apa saja yang a menjadi u, a menjadi a menjadi i. Karena masing-masing banyak. Masing-masing ini kelompoknya banyak. Tapi sebagai pengingat, sebagai contoh, untuk yang ini yang ain fiilnya patah, mudhari'nya domah, contohnya adalah kataba. Kataba yaktubu. Coba yang lain. Hadoro, Gina. Hadoro yahduru. Qatala yaktulu. Sajada yasjudu dan sebagainya. Banyak, tapi itu sebagai contoh. Sedangkan yang patah a menjadi a, selain fatah yaftahu, contoh yang lain adalah zahaba. Rohala yarhalu. Samaha yasmahu. Zuharo yadhharu dan sebagainya. Banyak juga. Sedangkan yang patah menjadi kasroh, ini contohnya jalasa. Jalasa yajlisu. Contoh yang lain jalaba yajlibu. Doroba yadribu. Nah, yang populer doroba yadribu ya. Di buku lain yang dijadikan contoh adalah doroba. Doroba yadribu. A jadi i, a jadi a jadi u. Nah, kita formulasikan. Kalau ini kan uu, kalau ini jadi a menjadi u. Au, kalau ini a menjadi a. Kalau yang ini a menjadi i. A menjadi i. Terus yang berikutnya pola kelima, lihat ain fi'il madinya kasroh. Nah, bagaimanakah kalau kasroh? Ingat kasroh adalah harokat paling bawah. Nah, kalau orang posisinya sudah di bawah, maka dia kemungkinannya adalah 2. Bisa tetap di bawah atau bisa naik. Tetapi kalaupun naik, itu tidak bisa langsung loncat paling tinggi. Paling dari posisi paling bawah naik ke posisi menengah. Makanya dari A5 menjadi yang alamu. Dan kalau ini rumus, kalau kita menemukan kata fi'il madhi, ain fi'ilnya adalah kasroh, maka mayoritas dari kasroh ini ketika fi'il madhi ain fi'ilnya menjadi fathah. A5 ya'lamu. Mayoritas. Kemungkinan orang itu kalau posisinya di bawah, kemungkinan besarnya adalah naik ke posisi menengah. Itu yang terbanyak. Contohnya A5 ya'lamu. Contoh yang lain, rogiba rogiba gobu. Amila ya'malu. Koliko yaklaku. I jadi A. I jadi A, nggak ada yang jadi U. I kan kasroh. Kalaupun naik, tidak bisa langsung ke paling tinggi, domah nggak bisa. Paling juga bisa ke harokat menengah, yaitu fathah. I jadi A. Makanya koliko yaklaku. Rohima
yarhamu, Rohima yarhamu, rohiba yarghabu, yargobu. Gitu. Jadi kalau kasroh menjadi fathah. Ini yang paling banyak. Tetapi ada sebagian fi'il madhi yang harokat ain punya kasroh, ketika mudhari juga kembali kasroh. Sekali di bawah, tetap di bawah, nggak bisa naik. Kenapa? Mungkin kurang usaha, makanya tetap posisinya paling bawah. Tapi ini sedikit. Contohnya hasiba yahsibu. Meskipun kata hasiba boleh juga hasiba yahsabu, tapi sebagiannya hasiba tetap hasiba yahsibu. Kasroh menjadi kasroh. Nah formulanya ini i menjadi a. Ini formulanya i menjadi i. Gitu. Nah kesimpulan, kalau kita menemukan fi'il madhi, maka perhatikan ain fi'ilnya. Dan ain fi'il ini pada fi'il madhi nanti akan berpengaruh pada pengharokatan ain fi'il itu pada saat fi'il mudhari. Dan pilihannya ada 6 pola. U, a, i, a, i. U, a, i. Terus ia sama ii. Kalau kita menyebut ya, pakai bunyi huruf vokalnya. U, a, i. Terus ia, ii. Kalau pakai bunyinya a, u itu kan nggak enak ya. Maka kita huruf vokal tadi kita beri kata yang maknanya bunyi huruf vokalnya sama. Untuk u kita ambil kata dulu. Dulu. A, u kita ambil polanya adalah kamu. Kamu. Kalau a kita ambil saya. Saya. Nah kalau ai kita ambil kami. Kalau ia kita ambil kata kita. Kalau i kita ambil kata sini. Ini rumusnya. Rumus kata biar memudahkan. Jadi u dulu, au kamu, aa saya, ai kami, ia kita, ii sini. Jadi kalau diformulakan dengan kata, perubahan kata dari madhi ke mudhari itu adalah dulu, kamu, saya, kami, kita di sini. Dulu, kamu, saya, kami, kita di sini. Dulu kamu, saya, kami, kita di sini. Itu formulanya ya. Perubahan kata, perubahan tasrif dari fi'il madhi ke fi'il mudhari. Adapun fi'il amar dan fi'il nahi gampang. Kalau fi'il mudhari sudah ketemu, maka amar dan nahi ain fi'ilnya mengikuti fi'il mudhari. Nanti lebih jauh kita akan jelaskan pada materi yang akan datang untuk bahasan-bahasan berikutnya. Demikian.